COVID-19 adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2, yang juga sering disebut virus corona. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke seluruh negara termasuk Indonesia hanya dalam beberapa bulan. Penyebaran yang cepat membuat beberapa negara mengambil kebijakan untuk melakukan lockdown untuk mencegah virus corona ini. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang menekankan penyebaran virus ini. Tingkat kematian akibat COVID-19 menurut data yang dirilis gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 3 Juli 2020 adalah 59.394 orang dengan jumlah kematian 2.987 orang. Nah, penularan COVID-19 bisa melalui cara sebagai berikut. Yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah, droplet yang keluar saat penderita COVID-19 bersin atau batuk. Yang kedua, memegang mulut atau mata, hidung tanpa cuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19. Kontak yang ketiga, kontak jarak dekat kurang dari 2 meter dengan penderita COVID-19 tanpa mengenakan masker. Faktor resiko COVID-19. COVID-19 dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila menyerang orang yang lanjut usia, ibu hamil, perokok, penderita penyakit tertentu, dan orang yang daya tahan tubuhnya lemah seperti penderita kanker. Karena mudah menular, penyakit ini juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, tenaga medis dan orang-orang yang melakukan kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri atau APD. Gejala COVID-19. Gejala awal infeksi COVID-19 bisa menyerupai gejala virus atau yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejalanya dapat hilang dan sembuh atau malah memperberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak atau berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh beraksi melawan virus COVID-19. COVID-19 juga mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Anwar Makarim merespon dengan kebijakan belajar dari rumah melalui pembelajaran daring. Padahal interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran sangatlah penting. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kemajuan proses belajar siswa. Dengan adanya proses belajar daring sesuai instruksi Menteri Pendidikan, maka guru harus benar-benar memperhatikan belajar siswa yang dilakukan secara online. Hal ini menjadi PR serius untuk guru BK agar tetap memotivasi anak didik untuk tetap belajar di rumah dalam masa pandemi. Fenomena ini benar-benar menjadi tantangan baru baik bagi guru, siswa, maupun orang tua. Dari segi guru dituntut untuk bagaimana menerapkan strategi pembelajaran dengan mengoptimalkan aplikasi belajar online tersebut. Sedangkan dari segi siswa dituntut bagaimana agar bisa beradaptasi dengan pembelajaran sistem daring yang benar-benar baru
bagi mereka. Sedangkan dari segi orang tua adalah bagaimana agar orang tua sanggup memfasilitasi sarana prasarana dan pembelajaran daring di rumah dan menciptakan iklim di rumah yang mendukung belajar anak. Oleh karena itu, guru BK akan membantu menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan tentang COVID-19 yang berdampak bagi siswa.